Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Eka Rahmawati. Saya Administrasi Bisnis kelas 2B. Saya akan menjelaskan pengertian presentasi bisnis dan tujuan presentasi bisnis. Pengertian presentasi bisnis. Sebelum membahas pengertian presentasi bisnis, kita harus mengerti dahulu apa itu presentasi. Menurut Erwin Sutomo, presentasi adalah suatu kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Menurut Merriam-Webster, presentasi didefinisikan sebagai kegiatan di mana seseorang menunjukkan atau menjelaskan sesuatu kepada sekelompok orang. Sedangkan pengertian dari presentasi bisnis adalah kegiatan berkomunikasi dengan berbicara secara lisan atau dengan bantuan tulisan di depan umum atau di hadapan banyak orang yang dilakukan presentator mengenai suatu bisnis yang disampaikan secara terperinci, jelas, dan padat agar seseorang tertarik untuk melakukan bisnis tersebut. Secara singkatnya, presentasi bisnis adalah penyampaian data, fakta, dan informasi mengenai suatu produk oleh presentator kepada pihak terkait yang hadir dalam suatu forum bisnis. Yang selanjutnya adalah tujuan presentasi bisnis. Seorang presentator atau pembicara yang melakukan presentasi di hadapan audiens tentunya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang pembicara perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, antara lain: yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Salah satu tujuan umum dari presentasi bisnis adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar oleh audiens. Hal yang perlu dihindari adalah melakukan presentasi yang sifatnya membosankan, monoton, tidak jelas, dan bahasanya sulit dipahami. Yang kedua, menghibur audiens. Selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga memiliki tujuan untuk menghibur audiens. Dalam arti bahwa untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Namun demikian, suasana yang sebenarnya tetap perlu dijaga dan dikendalikan agar tidak lepas kendali dan tujuan presentasi yang sebenarnya tidak tercapai. Seorang pembicara yang ahli atau berpengalaman tentunya tahu kapan ia harus berlaku serius dalam menyampaikan presentasinya, serta kapan ia harus menyelipkan humor-humor kecil yang dapat membuat audiens lebih fresh dan tidak bosan. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Selain memberi informasi dan menghibur audiens, presentasi juga harus mampu menyentuh emosi dan perasaan audiens dalam memahami materi atau isi dari presentasi. Dibutuhkan suatu keahlian tersendiri dalam penyampaiannya. Biasanya, pada saat penyampaian presentasi, pembicara mengkombinasikan kemampuan gaya bicara, intonasi suara, dan sikap sehingga mampu membangkitkan emosi audiens. Contohnya, seorang pembicara bisa menggugah emosi audiens untuk bersemangat, terharu, atau hanyut dalam keprihatinan melalui ekspresi yang dimunculkan oleh si pembicara. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa basa-basi. Artinya, apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi. Singkatnya, bagaimana seorang pembicara mampu memunculkan reaksi para audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti, saya dari kelompok 4 Administrasi Bisnis 2B. Di sini saya akan menerangkan tahapan presentasi dan persiapan serta suasana dalam presentasi. Presentasi yang dilakukan secara lisan harus disampaikan secara sistematis. Hal ini untuk mencegah apa yang telah dan akan disampaikan tidak keluar dari topik utama atau topik yang dibahas. Secara garis besar, tahapan-tahapan dalam presentasi terdiri dari 3, yaitu tahapan persiapan, tahapan evaluasi, dan tahapan pelaksanaan. Yang pertama, yaitu tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya adalah menentukan topik, menentukan tujuan, mengenali audiens, lalu menyusun materi, menentukan pendekatan yang digunakan, dan menyusun desain slide serta latihan. Yang pertama yaitu menentukan topik.
topik apa yang akan disampaikan pada audiens dan apa yang dibutuhkan audiens dan kenapa harus disampaikan. Ini merupakan pertanyaan yang perlu ditanyakan pada diri sendiri sebelum menentukan topik presentasi. Yang kedua, menentukan tujuan. Artinya bahwa presentasi yang dilakukan harus memiliki tujuan sehingga akan lebih baik dalam melakukan persiapan, lebih berhati-hati dalam bertindak, tampil lebih cerdas dan tepat sasaran, serta memberikan hasil akhir yang berkesan bagi audiens. Yang ketiga yaitu mengenali situasi dan audiens. Dalam hal ini perlu dilakukan koordinasi dengan audiens atau panitia penyelenggara untuk menanyakan hal yang ingin diketahui. Misalnya, dalam acara apa presentasi dilakukan, misalnya seperti itu, dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk presentasi dilakukan di ruangan atau di dalam ruangan. Yang keempat, yaitu menyusun materi. Selanjutnya, dalam menyusun materi ini dibutuhkan kejelian dan ketepatan, yakni hubungan erat dengan kemampuan presentasi dalam memilih sumber yang dapat dipercaya dan kesesuaian materi dengan apa yang dibutuhkan oleh audiens. Ada syarat yang harus diperhatikan dalam menyusun materi, antara lain harus sesuai dengan topik, update, dan terpercaya. Yang kelima, menentukan pendekatan yang digunakan. Setiap presentasi membutuhkan metode, yakni sebuah pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan materi. Metode yang baik adalah metode yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan, antaranya ceramah, eksperimen, simulasi, dan demonstrasi. Yang keenam adalah menyusun slide saat presentasi. Sebelum melakukan presentasi, kita akan melakukan penyusunan slide. Menyusun slide presentasi dilakukan semenarik mungkin. Dalam membuat slide, ada beberapa prinsip yang harus dipahami, yakni sederhana, konten yang kuat, font yang indah, penggunaan huruf yang menarik dan sesuai, penggunaan warna yang tepat, mematuhi prinsip CRAFT. Yang kedelapan adalah berlatih mempresentasikan. Semua pembicara handal selalu melakukan latihan sebelum melakukan presentasi. Melalui latihan yang baik akan lebih membuat percaya diri, mampu menyesuaikan materi dengan waktu, dan akan ditemukan cara baik dalam menyampaikan presentasi. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Langsung saja, tahap pelaksanaan itu ada poin-poinnya. Yang satu, membuka presentasi. Pembukaan yang baik sangat menentukan keberhasilan sebuah presentasi, sebagaimana pembuka yang buruk juga cenderung membuat presentasi menjadi gagal. Ada banyak cara untuk membuka presentasi dengan menarik, antara lain dengan cerita, mengajukan pertanyaan kepada audiens. Yang kedua, pembahasan. Pembahasan adalah tahap inti dari presentasi, di mana keseluruhan materi disampaikan. Di samping materi harus dijelaskan secara struktur dan jelas. Juga harus terampil menggunakan transisi atau subtopik agar audiens memperoleh kejelasan atau alur presentasi yang dilaluinya. Yang ketiga adalah menutup presentasi. Sebaiknya tidak meninggalkan audiens saat menutup presentasi. Saat itu, audiens akan merasa kebingungan apakah presentasinya itu masih atau sudah selesai. Nah, itulah yang membuat audiens bingung. Namun, tinggalkan audiens dengan sesuatu yang bermakna, yang akan diingat selamanya. Menutup presentasi dengan menyimpulkan intisarinya dalam kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan. Hindari penutupan presentasi dengan kalimat yang panjang dan tidak perlu meminta maaf. Selanjutnya, tahapan ketiga adalah evaluasi. Melakukan evaluasi dalam suatu kebiasaan yang positif, yang harus dilakukan setelah selesai melakukan presentasi. Hal ini dimaksud untuk mengevaluasi mana yang kurang baik dan mana yang harus dipertahankan.
melakukan evaluasi, memberikan dampak positif untuk presentasi selanjutnya. Materi kedua yaitu persiapan dan usaha dalam presentasi. Yang pertama adalah menguasai terhadap topik atau materi yang akan dipersembahkan. Sebelum melakukan presentasi, hendaknya presenter telah menguasai materi yang akan disampaikan kepada audiens agar apa yang akan disampaikan dapat dimengerti oleh audiens. Yang kedua, menguasai berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Untuk mendapatkan atau dapat menyajikan presentasi yang menarik, dibutuhkan beberapa alat bantu presentasi. Penguasaan terhadap beberapa alat bantu akan sangat membantu pembicara dalam menyampaikan materi tersebut, sehingga audiens dapat lebih mengingat si pembicara. Alat-alat yang biasanya digunakan untuk presentasi adalah whiteboard, laptop, ataupun tab bisa, LCD, dan lain sebagainya yang dapat diperlukan atau yang sangat diperlukan saat presentasi. Yang ketiga yaitu menganalisis siapa audiens. Presenter dapat melakukan pendekatan terhadap audiens dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Hal ini dalam rangka agar dapat mengetahui dan menganalisis siapa saja audiens yang hadir dalam presentasi tersebut dan pendekatan apa yang tepat dalam menyampaikan presentasi. Yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Hendaknya pembicara mengenali lokasi tempat berlangsungnya presentasi sebelum presentasi tersebut berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menentukan alat bantu presentasi yang sesuai dengan perkiraan jumlah audiens serta dapat memperoleh cukup gambaran untuk melakukan persiapan yang lebih matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Indah Pratiwi dari Administrasi Bisnis kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang alat bantu presentasi, berlatih presentasi, dan pola-pola dalam presentasi. Nah, yang pertama ada alat bantu presentasi. Di dalam sebuah presentasi, kita memerlukan alat bantu presentasi untuk membuat proses berjalannya presentasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun beberapa alat yang diperlukan dalam presentasi yaitu yang pertama ada notebook atau laptop. Untuk menyimpan file, kita memerlukan notebook atau laptop. File yang kita biasa gunakan dalam presentasi yaitu berupa PowerPoint. Yang kedua ada LCD proyektor. Alat ini digunakan untuk menampilkan slide pada layar agar audiens bisa melihat hasil presentasi yang kita presentasikan dengan jelas dan baik. LCD proyektor ini sangat mendukung Anda dalam kesuksesan berpresentasi. Nah, jadi sebelum kita melakukan presentasi, ada baiknya kita mengecek kondisi LCD tersebut. Apakah ada gangguan atau tidak? Contoh dalam gangguannya yaitu warna memudar atau warnanya menjadi berubah dan gambarnya tidak jelas. Nah, kita sebagai presenter bisa mempunyai banyak waktu untuk mengganti dengan LCD proyektor yang lebih baik lagi. Yang ketiga ada laser pointer. Menggunakan laser pointer ini sangat penting untuk menampilkan presentasi kita menjadi lebih baik. Laser pointer ini juga memudahkan kita dalam perpindahan slide sehingga kita dapat bergerak bebas, berjalan-jalan di tengah audiens atau bahkan sampai ke belakang audiens tanpa harus takut hilang kendali dari perpindahan slide. Nah, yang keempat ada mikrofon. Mikrofon ini biasanya digunakan saat kita presentasi di ruangan yang sangat luas dan dengan jumlah audiens yang sangat banyak sehingga mempermudah audiens untuk mendengar apa yang akan kita sampaikan. Yang kelima ada software desain presentasi. Hal ini adalah peralatan yang berupa software. Ada banyak software desain presentasi dan yang paling populer digunakan dalam presentasi adalah PowerPoint. Selanjutnya yaitu berlatih dalam presentasi bisnis. Nah,
Sebaiknya sebelum kita melakukan presentasi, ada baiknya kita melakukan latihan, yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, menguasai materi dengan lebih matang. Semakin kita banyak berlatih, penguasaan materi akan semakin matang. Dengan demikian, akan mudah menyampaikan sebuah materi tanpa ada beban. Yang kedua, ada menyesuaikan materi dengan waktu. Nah, setiap presentasi punya batasan waktu. Dan presentasi yang baik adalah presentasi yang pas dengan waktu yang tersedia. Nah, dengan latihan kita akan tahu materi yang akan kita sampaikan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika terlalu banyak, kita bisa memotong beberapa bagian dalam materi tersebut. Jika terlalu sedikit, kita bisa menambahkan materi lagi untuk mengisi waktu yang kurang. Yang ketiga, menemukan cara yang terbaik. Nah, disinilah latihan akan berperan. Latihan dapat membantu kita menemukan cara yang paling baik untuk melakukan presentasi. Bagaimana cara berbicara kita, penggunaan jeda, variasi suara, body language dari presentasi kita. Yang keempat yaitu meningkatkan mental dan rasa percaya diri. Nah, kita pasti memiliki motivasi untuk selalu memberikan presentasi yang terbaik. Untuk itu, latihan sangat diperlukan. Latihan akan membuat kita percaya diri karena kita tahu proses skenario seperti apa sih yang kita jalankan dalam presentasi agar presentasi kita berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu pola presentasi bisnis. Adapun beberapa pola yang dapat digunakan dalam mengorganisasikan suatu presentasi agar presentasi yang kita sampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh audiens. Nah, yaitu yang pertama ada pola kronologis. Pola penyampaian presentasi yang berisi urutan tentang isi dari presentasi, mulai dari membahas latar belakang, kondisi yang terjadi saat ini, kemudian dilanjutkan dengan inti atau maksud dari presentasi tersebut. Yang kedua ada pola spasial. Pola ini lebih praktis untuk ringkasan informasional. Bila hal pokok suatu presentasi berhubungan dengan promosi suatu produk atau jasa, dengan menekankan struktur atau fungsi item-item, maka menyajikan gagasan spasial terbukti akan bermanfaat. Nah, yang ketiga ada pola topikal. Pola ini yaitu yang berhubungan dengan topik. Topik utama dibagi ke dalam dua kategori utama. Pola ini dapat digunakan pada hampir setiap persoalan. Pola topikal ini merupakan metode yang berguna untuk presentasi. Yang keempat ada pola kausal, yaitu cara lain untuk menyusun gagasan adalah membahas penyebab suatu masalah dan mempertimbangkan akibat atau hasil berikutnya. Kemudian, memberikan penjelasan mengenai penyebab-penyebabnya. Selanjutnya yang terakhir ada pola pemecahan masalah. Di dalam pola ini, membagi topik menjadi dua hal utama merupakan cara yang paling sederhana dalam menggunakan pola ini. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rusliani dari Administrasi Bisnis kelas 2B dan dari kelompok 4. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengakhiran presentasi bisnis. Pengakhiran presentasi bisnis disebut juga dengan bagian penutup, yang biasanya berisi mengenai kesimpulan dan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk melaksanakan suatu kegiatan. Oleh karena itu, terdapat beberapa komponen yang dapat digunakan untuk memenuhi fungsi tersebut. Di antaranya yang pertama adalah meringkaskan hal-hal yang utama. Saat penyampaian presentasi bisnis, seorang pembicara harus dapat membuat materi presentasi yang dibuat secara ringkas agar dalam penyampaiannya jelas dan tidak bertele-tele. Kemudian yang kedua, memusatkan tema dan tujuan presentasi bisnis. Dalam penyampaian presentasi bisnis, seorang pembicara harus fokus mengenai materi yang sudah dipersiapkan agar arah pembicaraan mengenai prestasi bisnis tidak melenceng. Selanjutnya yang ketiga, mengingatkan kembali kepada para penyimak tentang urgensi perusahaan. Presentasi yang baik berisi berkaitan hal-hal yang ingin diketahui oleh penyimak.
Oleh karena itu, pembicara harus dapat menyampaikan materi secara serius yang menyangkut mengenai kebijakan perusahaan agar dapat menerapkannya dalam perusahaan. Kemudian yang keempat, memberikan jalan tindakan yang jelas kepada penyimak. Dalam materi prestasi bisnis, seorang pembicara harus memberikan solusi atau tindakan mengenai beberapa hal yang dapat dilakukan yang terkandung dalam materi prestasi bisnis. Dan yang kelima, mengajukan atau mempersilahkan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini berguna untuk membantu audiens agar dapat memahami materi prestasi yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan prestasi bisnis. Nah, secara umum, format prestasi bisnis dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian pembuka. Bagian pembuka ini berisi untuk mendapatkan perhatian audiens, membangun dan mendapatkan kepercayaan diri, dan mempersiapkan audiens. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 1. Melakukan persiapan prestasi bisnis dengan baik dan semata-matanya agar dapat menarik perhatian audiens. Kemudian yang kedua, melakukan intensitas baik secara suara, cahaya ataupun objek, seperti memperlihatkan suatu bentuk objek melalui OHP atau dengan membawa suatu objek benda yang tidak dimiliki atau tidak dibawa oleh audiens agar audiens tertarik untuk memperhatikan presentasi. Kemudian yang ketiga, melakukan gerakan sedikitmu dalam prestasi bisnis, seperti melakukan penyampaian prestasi bisnis dengan berdiri, tentu akan membuat audiens untuk tertarik dalam memperhatikan materi yang ingin disampaikan. Kemudian yang keempat, dengan mengacu pada keakraban. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengenali para audiens baik berupa nama, jabatan, atau prestasi. Hal tersebut tentu akan membuat audiens lebih tertarik dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya yang kelima, melakukan humor. Humor tentu dikagumi dan disenangi oleh para audiens. Akan tetapi dalam presentasi bisnis tentu harus relevan dengan materi yang dipresentasikan dan memiliki citra yang baik. Kemudian yang keenam, membangun kredibilitas. Nah, seorang pembicara yang memiliki kompetensi yang baik dalam memberikan materi prestasi yang disampaikan tentu akan membuat kredibilitas mereka tinggi. Kemudian yang ketujuh, melakukan peninjauan audiens dengan cara membacakan tujuan presentasi atau judul presentasi agar audiens dapat mudah memahami materi presentasi yang akan disampaikan. Selanjutnya, bagian yang kedua. Bagian yang ini adalah bagian isi. Bagian isi berisi mengenai latar belakang, pokok pikiran, dan alasan-alasan yang dikemukakan. Oleh karena itu, bagian isi pembukaan, bagian isi pembahasan tentu harus mudah dipahami. Oleh karena itu, perlu memperhatikan hal-hal seperti 1. Penekanan struktur atau format. Struktur atau format presentasi dapat dilihat oleh audiens dengan menggunakan transisi. Transisi adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang menghubungkan kalimat-kalimat atau bagian-bagian dalam materi presentasi. Seperti contohnya kalimat. Pada pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai bagaimana cara tata ruang kantor yang baik. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, urut-urutan isi bagian. Bagian isi presentasi harus diurutkan secara jelas dan logis, agar audiens mudah dalam memahaminya. Agar materi-materi tersebut dapat ditangkap dengan baik oleh audiens. Selanjutnya yang ketiga, mempertahankan minat audiens. Pada bagian membuka tadi,
berguna untuk mendapatkan perhatian audiens. Selanjutnya, pada bagian isi ini berguna untuk mendapatkan audiens agar kita dapat menyampaikan presentasi tersebut dengan baik dan mudah ditangkap oleh audiens yang memperhatikan dengan baik secara keseluruhan presentasi yang dilakukan. Selanjutnya, 4 adalah menghubungkan topik presentasi dengan kebutuhan audiens. Hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang bicara agar topik yang dipresentasikan dapat dihubungkan dengan kebutuhan audiens, agar audiens menganggap bahwa topik presentasi dapat memenuhi kebutuhan audiens. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan bahasa yang jelas. Penggunaan bahasa yang tidak jelas dalam presentasi bisnis akan membuat audiens bingung dan cepat bosan. Oleh karena itu, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan familiar. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian penutup harus terstruktur dengan baik agar audiens mampu memahami mengenai inti dari presentasi yang disampaikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 1. Meringkaskan pokok pikiran. Pembicara tentu harus menyampaikan kembali ringkasan pokok pikiran pada bagian penutup ini agar audiens mampu lebih memahami secara keseluruhan isi dan tujuan dari materi presentasi yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, menggarisbawahi tahap selanjutnya. Para pembicara dalam presentasi bisnis harus memberikan suatu tindakan atau hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan suatu kegiatan yang berkaitan dengan materi presentasi yang mereka bawakan. Kemudian yang keempat adalah periode tanya jawab. Sesi tanya jawab tentu akan membantu para audiens yang mengalami kesulitan dalam memahami presentasi bisnis. Dengan demikian, dalam presentasi bisnis tersebut terdapat feedback yang baik yang dilakukan oleh pembicara dan audiens yang memperhatikannya. Baik, cukup sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.